Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic, rajanya jualan. Di video kali ini kita akan membahas ya ilmu yang saya rasa akan bermanfaat untuk teman-teman sales semuanya ya yang kebetulan nonton video ini. Jadi entah kamu sales freelance maupun sales perusahaan resmi, silakan bisa nonton video ini sebagai bahan referensi ya. Karena video ini juga video yang di request terbanyak yang masuk ke email saya ya. Bagaimana sih mas cara supaya kita itu target terus jualannya? Bagaimana caranya kita itu over target jualannya ya? Video ini adalah jawabannya ya. Yang pertama adalah distribusi produk. Jadi kuncinya itu adalah distribusi. Jadi distribusi produk yang rapat otomatis akan menciptakan permintaan pasar ya. Nah, permintaan pasar yang tinggi otomatis orderan kalian juga tinggi. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau kamu sales baru ya, sales baru ditaruh di area baru misalnya. Nah, teman-teman pertama cover yang main road dulu. Main road itu adalah area yang di pinggir-pinggir jalan, warung-warung pinggir jalan. Di minggu pertama main road aja nggak apa-apa. Nanti di minggu kedua coba masuk ke gang sebelah kanan ya. Minggu berikutnya gang sebelah kiri. Jadi kita jangan mengandalkan outlet aktif ya teman-teman. Ya, jadi ini untuk semua sales yang menonton video ini, jangan kita mengandalkan outlet aktif ataupun repeat order. Saya hari ini ke toko ABCD itu udah dapat omset, habis itu nggak mencari toko baru. Nah, itu sebuah kesalahan. Kenapa? Karena kalau misalnya toko OA itu atau repeat order itu tutup misalnya ya, kita nggak punya omset teman-teman ya. Jadi usahakan setiap hari harus ada penambahan outlet baru ya, atau yang disebut dengan NOO, New Open Order. Seperti itu ya. Jadi kuncinya distribusi produk. Dan jangan loncat-loncat teman-teman. Benar-benar harus dirapeti teman-teman. Ada warung kopi, tawari produk kita. Asalkan produk kita masih nyambung ya sama marketnya. Misalnya kamu sales kopi, sales rokok ya. Warung kopi kan masih nyambung ya teman-teman. Warung kopi, angkringan itu masih nyambung dengan produk kita. Seperti itu. Jadi kuncinya distribusi yang rapat ya. Distribusi yang rapat itu akan menciptakan permintaan pasar yang tinggi. Nah, permintaan pasar yang tinggi inilah yang akan berdampak ke orderan kita. Seperti itu. Dan otomatis kalau ordernya banyak, target kita over target. Seperti itu. Itu yang pertama ya, distribusi produk. Terus berikutnya yang kedua adalah penambahan NOO ya. Jadi NOO atau New Open Order ya, udah saya singgung di statement pertama, itu adalah toko baru yang baru pertama kali mencoba produk kita ya. Jadi gini teman-teman, saat kalian datang ke toko ya, saat pertama kali datang ke toko, usahakan orang atau toko itu membeli walaupun hanya 1 atau 2 piece teman-teman ya. Diusahakan lah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita berhasil melakukan yang namanya sell in atau menjual produk kita ke toko tersebut, minggu depannya enak. Kita tinggal ngeripitin teman-teman. Kita tinggal repeat order. Bu, mau nambah lagi nggak rokoknya, kopinya, ya? Yang mau nambah apa? Enak teman-teman. Ya, itu yang kedua ya. Selain distribusi produk yang rapat, yang kedua adalah NOO ya. Diperbanyak. Setiap hari buat target kalian sendiri. Harus ada minimal 5 NO atau berapa teman-teman ya. Saya beberapa bekerja di distributor ya teman-teman, itu target minimal NO itu satu hari itu 5 teman-teman, itu minim ya. Kalau maksimalnya ya sebanyak-banyaknya semampu kita seperti itu, tapi minimal adalah 5 ya. Dan berikutnya setelah NO, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencapai target. Yang ketiga adalah NOP. NOP adalah New Open Product ya, New Open Product ya. Jadi contohnya gini teman-teman, biasanya hari Senin saya berkunjung ke toko Pak Bambang misalnya. Pak Bambang biasanya hanya membeli produk kopi saya. Nah, di kunjungan berikutnya ya, saya menawarkan produk saya yang lain. Pak, saya bukan cuma jualan kopi Pak, saya juga jualan produk teh, saya juga jualan produk susu, produk jahe ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari NOP ya, itu adalah apabila salah satu produk kita itu stuck ya, bad stock di toko Pak Bambang, kita masih punya produk lain ya. Jadi kalau misalnya ini di retur, kita juga bisa switching. Ya udah Pak, ini kalau kopinya nggak laku, satu teh Pak ya. Ya. Jadi itu untuk antisipasi supaya kita itu nggak lost outlet atau kehilangan toko ya. Itu NOP. Jadi jangan malas untuk menawarkan produk kita yang lain ya. Jadi biasanya para sales ya teman-teman itu menawarkan produk yang laku-laku saja teman-teman ya. Nah, mulai sekarang bagi teman-teman semuanya yang menonton video ini, kalau kamu seorang salesman, coba tawarkan produk kamu yang lain. Karena kita nggak tahu produk mana yang nanti kedepannya itu akan boom ya, seperti itu. Itu adalah NOP ya. Nah, terus berikutnya
adalah repeat order ya. Jadi gini teman-teman, terkadang itu ada beberapa toko ya yang sudah membeli produk kita, tapi itu nggak membeli lagi. Nah itu ada kejadian seperti itu. Nah, apa faktor atau penyebabnya pemilik toko itu nggak mau order lagi, padahal barangnya habis? Ya mungkin yang pertama adalah kendala di modal ya. Tapi teman-teman bisa kasih statement sama pemilik toko, Pak atau Bu, ini kan produknya kemarin beli sama saya itu udah habis ya. Berarti kan produknya laku Bu. Ya udah Bu, nggak harus beli rokoknya 1 slop, beli 2 bungkus nggak apa-apa, supaya konsumennya nggak kecewa. Nanti kalau misalnya ada program-program dari distributor, dari kantor saya, nanti tak kasih informasi. Jadi yang penting ada distribusi, nggak harus beli banyak kok Bu, seperti itu. Jadi kalian harus kejar yang namanya repeat order, seperti itu ya. Sebisa mungkin toko yang melakukan NOO, toko yang menjadi NOO itu harus repeat order ya. Dan toko-toko yang menjadi repeat order itu usahakan harus menjadi outlet aktif ya. Outlet aktif itu adalah outlet yang aktif ya teman-teman. Jadi setiap kita berkunjung, toko itu pasti membeli produk dari kita. Itu namanya outlet aktif. Seperti itu. Nah, berikutnya ya teman-teman, adalah kita mengeksplor market kita ya. Definisi mengeksplor itu seperti apa? Jadi gini, terkadang itu kalau misalnya sales ya teman-teman, itu jarang berspekulasi ya untuk mengekspor area cover mereka. Ya karena mungkin banyak pertimbangan. Wah ini kalau misalnya masuk ke sana nanti jauh-jauh nanti nggak ada toko, nanti saya cuma buang bensin, nggak cocok nih sama gaji yang saya dapatkan. Biasanya akan ada pemikiran seperti itu. Ya, tapi teman-teman ya, tapi nih saya kasih tahu teman-teman, dalam sebuah pekerjaan apapun ya, terutama nih sales freelance ya, ataupun sales resmi juga harus tahu akan hal ini teman-teman. Kalau misalnya nyales itu 1-2 bulan pertama itu bisa dibilang kita itu capek banget, kita ada kemungkinan rugi juga ya teman-teman, dari operasional kita, dari konsumsi kita itu nggak mencukupi. Tapi nanti di bulan ketiganya kalau teman-teman udah banyak tokonya, kita tinggal panen teman-teman ya. Karena apa? Biasanya kalau NOO itu kan beli 2 bungkus, 3 bungkus, 1 renteng kopi, 2 renteng kopi. Kalau produknya jalan, pasti ada peningkatan orderan teman-teman. Ya gak? Yang belinya 5 bungkus jadi 1 slop, kopi 2 renteng jadi 1 bal, 1 atau 1 apa namanya itu? 1 box ya teman-teman, 1 karton seperti itu. Jadi jangan takut untuk mengekspor area kalian seperti itu. Karena sebenarnya sekarang ya teman-teman, gini, mungkin kalian berpikir, saya pernah 2 tahun yang lalu saya pernah jadi sales, saya pernah mengobrak-abrik gang sana. Nah, tapi gini teman-teman, yang namanya toko atau warung itu setiap bulan, setiap tahun itu pasti banyak bermunculan toko-toko baru teman-teman ya. Jadi kita jangan, istilahnya itu jangan kita itu apa ya? Istilahnya itu menggunakan data lama ya. Jangan kita menggunakan data analitik lama. Di sana nggak ada warung. Ini di maker sales sebelumnya nggak ada warung. Jangan berpatokan sama seperti itu. Explore market kalian lebih dalam lagi ya. Karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Seperti itu ya. Nah terus berikutnya nih, untuk mencapai target adalah kita itu harus memanfaatkan sosial media ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri teman-teman. Sosial media kalau misalnya digunakan dengan baik ya, untuk hal jualan misalnya, untuk promosi, itu dampaknya luar biasa teman-teman. Karena apa? Kalau kita hanya berjualan offline, ya market kita cuma itu-itu aja, warung-warung di kecamatan A, B, C, D, E. Tapi kalau misalnya kalian memanfaatkan sosial media, market kita itu lebih luas. Yang pertama, hal yang sederhana ya teman-teman, kita memanfaatkan sosial media WhatsApp bisnis kita misalnya. Kita post di story WhatsApp. Ada kok tiba-tiba kok orang mau ada acara hajatan, lihat story teman-teman, wah ini ternyata jual kopi sama rokok nih. Ah ya udah, acara hajatan besok saya tak beli sama Mas ini kayak gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu baru WA teman-teman. WA kan lingkupnya kan saudara, teman ya. Itu masih lingkup kecil teman-teman. Nah, kalau kita lari ke market yang lebih luas lagi, sosial media yang exposure-nya itu lebih banyak lagi seperti Facebook, Instagram ya, TikTok mungkin, itu lebih banyak lagi teman-teman. Pembelinya bukan hanya dari
keluarga teman, tapi udah luar kota, bahkan luar pulau, seperti itu ya. Dan hal itu pun yang saya gunakan sampai detik ini teman-teman untuk mempromosikan ya traderan produk-produk rokok ya, terutama seperti itu. Jadi jangan kita itu menggunakan sosial media untuk sesuatu yang kurang bermanfaat teman-teman. Jadi sosial media sebagaimana sebisa mungkin manfaatkan sesuai dengan pekerjaan kita ya. Kalau kalian adalah seorang sales, manfaatkan untuk promosi seperti itu ya. Oke, itu beberapa strategi marketing ya teman-teman. Gimana caranya kita itu mencapai target penjualan ya. Dan sebenarnya gini teman-teman, ada satu mindset yang harus ya dan wajib dimiliki oleh semua sales ya. Misalnya gini, target sales itu 1 bal misalnya untuk produk rokok misalnya. Nah, itu 1 bal itu isinya 20 slop. Kita jangan berpikir berangkat pagi terus berpikir, wah gimana cara mencari 20 slop. Nggak usah. Otak manusia itu teman-teman ya, itu cenderung akan malas untuk memikirkan sesuatu yang terlalu jauh teman-teman ya. Kalian buat target kecil dulu teman-teman dalam setiap harinya. Hari ini saya minimal harus 5 slop dulu. Nah, kalian kejar di awal tuh. Kejar di awal, udah sampai 5 slop. Wah, ini udah 5 slop. Saya tambah lagi, harus bisa 10 slop. Itu akan terasa ringan teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita membuat target kecil 5 slop, kita udah jualan 3 slop. Kita mengejar 2 slopnya itu lebih semangat teman-teman. Wah, 2 slop lagi, achieve target. Nah, kalau kita prinsipnya target 20 slop, terus kita menjadikan target itu sebagai beban, wah baru laku 3 slop, masih jauh. Udah males teman-teman ya. Ya itu adalah psikologi otak manusia seperti itu teman-teman. Jadi tidak kuat untuk memikirkan sesuatu yang terlalu berat teman-teman. Jadi maka dari itu, karena kita adalah seorang salesman, ya kita harus membuat target-target kecil ya. Kita capai target kecil-kecil itu teman-teman ya. 5 slop tercapai, tambah lagi 5 slop, 10 slop. 5 lagi harus bisa. 5 slop lagi. Wah, sedikit lagi nih. 5 slop target ya. Nah, nanti kalau misalnya udah target kok masih ada waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Sambil saya pulang ke kantor, saya mampir ke 1-2 toko dulu. Siapa tahu ada rezeki di situ ya. Ya itu mungkin sharing saya seperti itu teman-teman ya. Video ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman karena memang banyak sekali ya teman-teman distributor besar ya itu yang menggunakan cara yang saya share di video ini, dan itu adalah hasil hasil pengalaman pribadi saya juga teman-teman selama saya menjadi sales beberapa tahun ya. Jadi itu adalah caranya seperti itu. Jadi memang semua pekerjaan itu ada sistemnya, ada caranya, dan semoga dengan saya share video ini banyak sales yang target, banyak sales yang over target ya. Intinya seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Dalam artian gini, kalau misalnya ada ilmu marketing baru ya kita harus mengikuti. Karena semua hal itu akan mengalami inovasi ya. Termasuk ilmu marketing ya. Ilmu jualan itu nggak ada yang pasti teman-teman, nggak ada yang pasti. Jadi kita harus bisa fleksibel seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kita itu sudah merasa pintar dan kita tidak mau menggali hal baru, tidak mau mencoba hal baru, tidak mau mendengarkan instruksi dan arahan, ya kita selamanya akan seperti itu. Kita nggak akan bisa berkembang teman-teman. Oke, mungkin video ini sampai di sini dulu. Kalau misalnya kalian suka sama konten-konten di channel YouTube Sales Magic, silahkan bantu untuk subscribe ya. Dan kalau kalian ingin menjadi pelanggan channel, silahkan bisa klik gabung. Terima kasih. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.